titik percanya kita pasang depan belakang, lalu kita balik. Karena saya tidak mempunyai mesin obras, saya selalu menggunakan dua teknik, yaitu teknik setik balik atau teknik lipat dalam. Teknik itu untuk menutup bagian samping kanan kirinya supaya seratnya tidak terurai ya. Caranya kita ukur tinggi tas yang kita inginkan dari bawah lipatan ini. Dari bawah lipatan ini kita ukur. Ini saya ambil ukuran 31 cm. Kanan kiri kita ukur, lalu kita kasih tanda. Lalu dari samping kanan kiri kita ambil 2 cm. Setelah dikasih tanda, kita gunting ya, kita gunting sampai di tanda 2 cm ini tadi. Kita gunting, kita cekris gunting kanan kirinya. Sisanya ini nanti untuk melipat tempat serutannya ya. Jika kalian belum terbiasa menjahit lurus, kita garis aja dari sini ke sini, kita garis. Ini nanti untuk tempat lipatannya. Nanti lalu kita setelah kanan kiri kita jahit, baru kita lipat. Yuk kita lanjutkan untuk menjahit supaya jelas. Teknik jahitnya kantong ini dari atas sampai ke titik yang sudah kita tadi tandain itu tidak perlu dilipat ya, kita jahit lurus sampai titik ini, dan jahitnya harus di depan potongannya ini supaya ketika kantong kita balik tidak berlubang. Jadi intinya jahitnya harus di depan potongannya ini. Nah, setelah sampai di sini baru kita yang bagian bawah jahitnya kita lipat. Setelah bagian samping kanan kirinya kita jahit, kita balik. Teknik untuk jahit lipatan bagian serut bagian atas yang tidak kita lipat tadi, kita buka kampuhnya, kita buka lalu kita tekuk 1 cm. Lalu kita tekuk ke bawah sampai sebatas bagian samping yang kita jahit lipat tadi di bagian atasnya. Kita jarum betul supaya tidak lepas. Bagian sini juga sama, kita buka. Ini lalu kita jahit keliling. Karena medianya ini kecil, kita harus pelan-pelan menjahitnya. Jadi semakin kecil media akan semakin rumit untuk kita
menjahitnya, karena tidak ada ruang leluasa untuk kita gerak ya, jadi perlu hati-hati. Kita jahit sebatas tanda yang kita garis tadi. Lipatan harus selalu 1 cm ya. Sebelum sampai ke samping sini lagi, terkadang ada sisa ruang sedikit gini. Ini dikarenakan kita waktu mengambil lipatan tidak sama ukurannya, jadi perlu kita rapikan lebih dahulu supaya ketika sampai di samping sini tidak ada sisa lipatannya. Kita rapikan sambil kita tarik. Lalu untuk tempat tali serutnya kita jahit lagi bagian atas dengan jarak 2,5 cm. Sebenarnya 2 cm juga bisa, tapi nanti agak kesulitan untuk memasukkan talinya. Jadi biar leluasa, apalagi bagi pemula ya, sebaiknya dikasih jarak 2,5 cm supaya nanti memasukkan tali serutnya lebih leluasa. Untuk menghasilkan jahitan keliling ini supaya tidak belok-belok seperti ular, bisa kalian kasih tanda terlebih dahulu seperti tadi ya, 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm kita kasih tanda supaya hasilnya lurus. Ini cara membuka tempat tali yang untuk menyerut ya. Kita jembengkan gini, dicembengke iki apa ya bahasa Indonesia nih. Ditarik. Nah, setelah ditarik kan kelihatan ini, kelihatan jahitannya. Nah, jahitannya ini kita dedel. Kita dedel pelan-pelan, hati-hati jangan sampai bagian luarnya ini ikut kededel ya, atau ikut ketusuk, nanti sobek. Pelan-pelan. Nah, tip dari saya, ketika ingin menjahit kantong serut atau tas serut, sebaiknya bagian atas dan bawah sini dijahit ulang ya, supaya ketika kita dedel yang untuk tempat tali serutnya ini tidak merembet ke atas. Intinya tidak mudah jebol ketika nanti kantong atau tas kita sering gunakan untuk diserut. Untuk memasukkan tali kurnya, saya menggunakan kawat yang saya desain sendiri, yang bagian ujungnya saya bengkokkan, yang sebelah sini agak besar lubangnya dan yang sebelah sini cukup kecil aja, karena yang bagian sini nanti supaya ketika kita tusukkan tidak kesangkut-sangkut di kainnya, supaya lancar ketika kita masukkan. Kalau memakai ini lebih cepat,
apalagi kalau media kantongnya atau tasnya lebih lebar ya, akan lebih cepat pengerjaannya. Kantong ini untuk kantong serbaguna ya, untuk mau buat packaging juga bisa, packaging dompet atau notebook atau binder, tempat souvenir. Karena kita menggunakan perca, jadi depan belakang batiknya bisa bermacam-macam motifnya. Ini cara serut yang di dalam seperti ini. Buat kantong mukena juga bisa, fleksibel aja karena kantong serbaguna.